Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah aplikasi statistika, prodi bimbingan dan konseling, akan mempresentasikan yaitu data indeks pembangunan manusia dan jumlah guru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, yang dimana disusun oleh anggota yaitu ada Safira Marwah, Nur Amalia, Wildan Tri Dharma Nusantara, ada Gabriel Simatupang, lalu ada dengan saya sendiri, Celia Sapapriani. Selanjutnya ada materi koefisien korelasi Pearson hubungan antara indeks pembangunan manusia atau disingkat dengan IPM dengan jumlah guru madrasah aliyah yang disingkat dengan MA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Koefisien korelasi Pearson digunakan pada analisis korelasi untuk paubah dengan jenis data numerik. Dengan paubah dengan jenis data numerik RXY sama dengan SXY dibagi akar SXX dikali akar SYY, di mana X dan Y adalah paubah numerik. RXY ialah korelasi antara paubah X dan Y. Berikut ada rumusnya, yaitu SXY sama dengan sigma N I1 buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung dikali YI dikurang Y bar tutup kurung dibagi buka kurung N dikurang 1 tutup kurung atau XY SXY sama dengan sigma NI1 XI kali YI dikurang sigma NI1 XI dikali sigma NI1 YI dibagi N. Lalu X SXX sama dengan sigma NI1 buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung N dikurang 1 tutup kurung atau SXX sama dengan sigma NI1 X pangkat 2I dikurang buka kurung sigma NI1 XI tutup kurung pangkat 2 dibagi 6. Lalu selanjutnya SYY sama dengan sigma NI1 buka kurung YI dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung N dikurang 1 tutup kurung atau SYY sama dengan sigma NI1 YI Y pangkat 2I dikurang buka kurung sigma NI1 YI tutup kurung pangkat 2 dikurang N dibagi N. XI ialah pengamatan paubah X pada I ke 1, 2, dan seterusnya. YI ialah pengamatan paubah Y pada I ke 1, 2, dan seterusnya. X bar ialah rata-rata paubah X, sedangkan Y bar ialah rata-rata paubah Y. N adalah banyaknya data. Lalu, data awal menganalisis mengenai hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan jumlah guru madrasah aliyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dengan data awal sebagai berikut. Berikut tabel data IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 yang dimana Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 79,99, Kulon Progo 74,44, Bantul 80,01, Gunung Kidul 69,96, Sleman 83,85, dan Yogyakarta 86,65. Berikut ialah data histogramnya, yang dimana data tertingginya berada di Yogyakarta yang berjumlah 86,65 dan yang terendahnya ialah berada di Gunung Kidul yang berjumlah 69,96. Lalu selanjutnya, tabel jumlah guru MA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.
yang berkabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 779, Kulon Progo 135, Bantul 204, Gunung Kidul 54, Sleman 256, Yogyakarta 130. Lalu berikutnya adalah data histogramnya yang dimana jumlah tertingginya berada di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 779 dan yang terendahnya di Kabupaten Gunung Kidul yang berjumlah 54. Lalu ada statistika deskriptif. Statistika 5 serangkai variabel. Indeks pembangunan manusia dan jumlah guru jenis skala yang digunakan pada kedua perubahan ini adalah skala rasio, karena angkanya dapat dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, bisa dibandingkan, dan juga mempunyai nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar dinyatakan tidak ada. Lalu ada IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019. Yang berdata ada 69,96, 74,44, 79,99, 80,01, 83,85, dan 86,65. Yang nilai minimumnya 69,96 dan nilai maksimumnya 86,65. Lalu nilai mediannya diambil dari nilai tengahnya ada dua nilai, yaitu 79,99 ditambah 80,01 berjumlah 160, lalu dibagi 2 hasilnya 80. Lalu ada rumus kuartilnya. Rumus kuartilnya adalah X buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Itu rumusnya. Lalu rumus kuartil 1 yang dimana data kuartil 1 itu adalah data 1 ditambah data kedua dibagi 2. Yaitu 69,96 ditambah 74,44 dibagi 2 hasilnya 72,2. Lalu kuartil kedua, data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Sama dengan 79,99 ditambah 80,01 dibagi 2 hasilnya 80. Kuartil ketiga yaitu data kelima ditambah data keenam dibagi 2 yaitu 83,85 ditambah 86,65 dibagi 2 hasilnya 85,25. Selanjutnya adalah jumlah guru NA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019 yang dimana datanya adalah 54, 130, 135, 204, 256, 779. Nilai minimumnya ialah 54 dan nilai maksimumnya adalah 779. Nilai median atau nilai tengahnya ialah 135 ditambah 204, hasilnya 339 dibagi 2, lalu berhasilnya 166,5. Itu adalah nilai mediannya. Lalu rumus kuartilnya sama dengan rumus jumlah IPM yang di atas. Yang dimana kuartil 1 yaitu data ke-1 ditambah data kedua dibagi 2 sama dengan 54 ditambah 130 dibagi 2 hasilnya 116. Kuartil kedua ialah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2 sama dengan 135 ditambah 204 dibagi 2 sama dengan 169,5. Kuartil ketiga ya data kelima ditambah data keenam dibagi 2 yaitu 256 ditambah 779 dibagi 2 hasilnya 645,5. Selanjutnya ada statistika inferensia, korelasi. Hubungan antara dua peubah, yaitu data indeks pembangunan manusia dan data jumlah guru, di mana X adalah indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, sedangkan Y adalah data jumlah guru Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dengan data sebagai berikut. Yang di mana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, X-nya berjumlah 79,99. Itu data X-nya dari data ke-1 sampai data ke-6 dijumlahkan, lalu dibagi 6, hasilnya 474,9. Begitu juga dengan Y-nya, di mana itu adalah jumlah data gurunya,
Dari 779 sampai dengan data ke-6 yaitu 130 dijumlahkan lalu dibagi 6 hasilnya 1558. Lalu selanjutnya ialah hitungan nilai berikut, yang dimana tabel yang bagian data X-nya itu dari data ke-1 sampai dengan data ke-6 dijumlahkan dibagi 6, hasilnya ya 79,16. Lalu data Y dijumlahkan dari data ke-1 sampai data ke-6 dibagi 6, hasilnya 259,6. Lalu yang data X pangkat 2 itu data X-nya dipangkatkan menjadi 2. Contohnya data ke-1 79,99 itu dipangkatkan menjadi 2, hasilnya 6.368,4001. Lalu data ke-1 itu sampai data ke-6, data X-nya dipangkatkan menjadi 2, hasilnya lalu dibagi 6, lalu berjumlah 6.265,7934. Lalu data X yang dimana data X dikali Y, contohnya data 1, 79,99 dikali 135, hasilnya 10.798,65. Nah, dari data ke-1 itu, X dan Y-nya, sampai dengan data ke-6, X dan Y, itu dikalikan, lalu dijumlahkan, dan dibagi 6, hasilnya 21.102,563. Lalu selanjutnya, tabel yang data Y pangkat 2 itu, data Y-nya dipangkatkan menjadi 2, contohnya 135 dipangkatkan menjadi 2, hasilnya 18.225, sampai dengan data ke-6, 779 dipangkatkan menjadi 2, hasilnya 606.841, lalu semuanya dijumlahkan, dibagi menjadi 6, hasilnya 125.339. Lalu selanjutnya, hitung nilai koefisien korelasi Pearson, yang dimana dengan rumus sebagai berikut. RXY sama dengan SXY dibagi akar SXY dikali akar SYY sama dengan sigma NI1 XI kali YI dikurang sigma NI1 XI dikali sigma NI1 YI dibagi 6 per akar sigma NI1 X2 pangkat I dikurang buka kurung sigma NI1 XI tutup kurung pangkat 2 dibagi N akar sigma NI1 Y pangkat 2I dikurang buka kurung sigma NI1 YI tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Lalu RXY sama dengan yaitu XY-nya tadi 21.101,093 dikurang 79,15 lalu dikali 259,6 dibagi 6 lalu dibagi lagi dengan hasil yang bawah itu akar 6.265,7934 dikurang buka kurung 79,15 tutup kurung pangkat 2 dibagi 6 lalu dikali akar 752.039 dikurang buka kurung 259,6 tutup kurung pangkat 2 dibagi 6. Lalu RXY 21.101,093 dikurang 20.547,34 per 6 dibagi akar 6.265,7934 dikurang 6.264,7225 per 6 dikali akar 752.039 dikurang 11.232,026. Lalu RXY-nya sama dengan 21.101,093 dikurang 3.424,556 dibagi akar
6.265,7934 dikurang 1.044,120 dikali akar 740.086,974 lalu berhasilkan dengan 17.676,537 dibagi akar 5.251,6734 dikali akar 740.086,974. Nah, lalu RXC-nya ini jadi 17.676,537. Lalu dibagi 72,468 dikali 860,283. Nah, dari hasil jumlah itu hasilnya 17.676,537 dibagi 62.342,98. Jadi RXC-nya ialah 0,2835. Nilai koefisien korelasi Pearson-nya ialah 0,2835, yang berarti antara IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dan jumlah guru MA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 terdapat hubungan linear positif yang cukup tinggi. Dan jika IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 ditambah atau dikurangi, maka jumlah guru MA Provinsi Yogyakarta tahun 2019 akan ikut naik. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Wildan, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Celia Safa. Sekarang kita masuk ke dalam uji kenormalan data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Terdapat 5 tahap. Untuk tahap pertama, hipotesis H0, data menyebar dengan sebaran tertentu. Hipotesis H1, data tidak menyebar dengan sebaran tertentu. Untuk tahap 2, menghitung nilai Kolmogorov-Smirnov. Terdapat 6 data dengan masing-masing data berikut: 69,96, 74,4, 79,99, 80,01, 83,85, 86,65. Berikut tabel di bawah ini. Hasil dari tabel di bawah ini, yang pertama kita cari rata-rata atau min dengan rumus min sama dengan 6 data dijumlahkan, habis itu dibagi 6. Hasilnya bawah. Hasilnya 79,15. Jadi min rata-rata indeks pembangunan manusia IPM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 itu sebesar 79,15. Habis itu kita mencari ragam data tunggal dengan rumus berikut. S kuadrat sama dengan masing-masing data dikurang rata-rata, dikuadratkan, terus dijumlahkan, dibagi jumlah data, 6 itu dikurang 1, hasilnya 32,674. Simpangan baku atau standar deviasi dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 32,67 sama dengan 5,72.
Selanjutnya kita mencari nilai Z hitung dengan rumus ZI sama dengan batas atas kelas dikurang rata-rata dibagi S, ya, simpangan baku. Dibagi S. ZI sama dengan batas atas kelas dikurang rata-rata dibagi S kuadrat 66,96 kurang 79,15 dibagi 5,72. ZI sama dengan min 12,19 dibagi 5,72. ZI sama dengan min 2,10. Untuk mencari Z hitung atau fx, kita mencari itu dengan membaca tabel distribusi normal. Hasil ZI hasil ZI min 2,10 sama dengan 0,4821. Mencari Sx dengan rumus Fi per jumlah Fi. Fi-nya 1 per jumlah Fi 6, jadi 1 bagi 6 sama dengan 0,17. Mencari nilai Fx kurang Sx, hasil dari nilai tabel kenormalan kurang nilai peluang teoritis. Fx1 kurang Sx1 sama dengan 0,4821 kurang 0,17 sama dengan 0,3121. Jadi dihitung max Fx kurang Sx, dihitung sama dengan max 0,03 kurang 0,03, 0,09, 0,06, 0,08, 0,31 dihitung sama dengan 0,31. Jadi dihit sama dengan 0,31, nilai terbesar yang didapat dari X kurang Sx. Selanjutnya tahap 3, hitung tabel Kolmogorov-Smirnov. Dengan rumus D table sama dengan D dalam kurung A, DB. D table sama dengan D dalam kurung 0,05,6 tutup kurung D table sama dengan 0,519. Tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk tabel itu nilai DB tadi kan nilai A-nya 0,05, nilai DB-nya nilai DB atau nilai N itu 6. Kita tarik garis ketemu 0,519. Selanjutnya tahap 4 masuk dalam kriteria uji. Jika D-hit kurang dari D-table, maka H0 diterima. Terus terakhir tahap 5, kesimpulan yang bisa diambil bahwa data berdistribusi normal karena D-hit 0,31 kurang dari D-table 0,519. Selanjutnya ada analisis regresi
linear yang akan dijelaskan oleh rekan kita Gabriel. Dipersilakan. Oke. Selanjutnya ada analisis regresi linear, di mana hipotesisnya ialah model regresi linear sederhana merupakan model yang menggambarkan hubungan antara peubah X dan Y yang linear atau order 1 dengan jumlah peubah bebas atau penjelas bawahnya 1. Perubahan Y diasumsikan disebabkan karena adanya perubahan pada X. Maka perubahan pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 atau Y disebabkan atau dipengaruhi oleh jumlah guru MA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 atau X. Ya, ke bawahnya ada data yang menjelaskan tentang indeks pembangunan mahasiswa atau yang disimbolkan dengan Y dan juga jumlah guru MA yang disimbolkan dengan X. Terdapat 6 data di mana pada indeks pembangunan mahasiswa ada data yang paling kiri, di situ ada 6 dari 79,99 sampai 86,65. Begitu juga dengan jumlah guru MA yang disimbolkan dengan X ada 6 juga, dimulai dari data 135 sampai 779. Ya, selanjutnya ada grafiknya antara hubungan indeks pembangunan manusia dengan jumlah guru madrasahnya. Ya, berikut ada grafiknya. Ya, selanjutnya ada perhitungannya, di mana Y atau indeks pembangunan mahasiswa yang tadi ada 6 itu, ada yang paling kiri, datanya ada yang 79,99 sampai 86,65. Semuanya ditotalkan, dijumlahkan, maka hasilnya adalah 479,9. Dan juga didapati bahwa nilai rata-ratanya ialah hasil ke-6 data tersebut dijumlah dibagi 6, maka didapati bahwa datanya adalah 79,15. Begitu juga yang sebelahnya, jumlah guru MA yang disimbolkan dengan X ada 6 data, kita jumlahkan maka menghasilkan total jumlah yang berjumlah 1.558 dengan mediannya atau rata-ratanya, di mana dijumlahkan 6 data tersebut dibagi 6, maka didapati bahwa X adalah 259,67. Sedangkan yang di sebelahnya ada YI min Y bar, di mana hasil pengurangan data dari satu persatu dari 6 data dari indeks pembangunan mahasiswa yang disebutkan dengan Y tersebut dikurangi dengan hasil mean atau Y bar, yaitu 79,15, sehingga menghasilkan hasilnya satu persatu, di mana ada 0,84 sampai dengan 7,5 berdasarkan hasil perhitungan YI min Y bar. Begitu juga dengan XI min X bar, yaitu berdasarkan dari jumlah guru MA yang ada 6 data tersebut, data satu persatunya dikurangi dengan hasil X bar, di mana X bar tersebut adalah hasilnya 259,67, sehingga masing-masing dikurangi dari X bar. Ya, ke bawahnya. Ya, selanjutnya ada hasil perhitungan yang tadi di atas, di mana YI min Y bar itu dikalikan dengan XI min X bar, di mana hasil pengurangan yang tadi itu masing-masing dikali, di mana hasil YI min Y bar dengan XI min X bar dikali menghasilkan total jumlah ketika semuanya telah dikali lalu dijumlah menghasilkan hasil yang 3.299,86. Sedangkan data yang di sebelahnya ialah XI min X bar, di mana hasil tersebut dikuadratkan sehingga menghasilkan 6 data yang tertera di samping, maka data semuanya tersebut dijumlahkan menjadi totalnya ialah
147.473,33. Penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1 adalah B1 sama dengan SXY per XXX sama dengan RXY, SY per XX sama dengan sigma N I min 1 buka kurung X I min X bar dikalikan dengan Y I min Y bar per sigma N I min sama dengan 1 buka kurung X I dikurangi dengan X bar lalu dikuadratkan menghasilkan 3.299,86 per 347.473,33 sehingga hasilnya adalah 0,0095 yang artinya setiap penambahan satu jumlah guru menyebabkan angka indeks pembangunan manusia naik sebesar 0,0095. Penduga bagi intercept beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar min B1 X bar sama dengan buka kurung 79,15 tutup kurung min buka kurung 0,0095 dikalikan 259,67 maka menghasilkan 76.684. B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata sama dengan 76,684 hanya mengindikasikan untuk jumlah guru yang berada dalam selang pengamatan. Dugaan persamaan regresi linear sederhananya adalah indeks pembangunan manusia sama dengan 76,684 ditambah 0,0095 jumlah guru. Selanjutnya ada uji koefisien regresi linear, di mana yang pertama adalah hipotesis 0 dibandingkan dengan beta 1 sama dengan 0, artinya indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi jumlah guru. Sedangkan yang hipotesis 1 dibandingkan dengan beta 1 tidak sama dengan 0, artinya indeks pembangunan manusia mempengaruhi jumlah guru. Statistik ujinya ada SB1 sama dengan akar dari sigma N I sama dengan 1 dikali buka kurung Y min 1 Y1 min Y bar I tutup kurung lalu dipangkatkan 2 per buka kurung N min 2 kalikan dengan sigma N I sama dengan 1 buka kurung X I min Y bar min X bar buka kurung dikuadratkan. Maka T hitung adalah B1 per SB1. Y topi 1, Y1 topi adalah nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. Yang ketiga, daerah kritis, tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau min T hitung lebih kecil daripada T tabel dengan K adalah jumlah peubah bebas. Jika alfa tidak diketahui, gunakan alfa sama dengan 0,05, N adalah jumlah sampel. Pembahasannya, 0 atau hipotesis 0 dibandingkan dengan beta 1 sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Sedangkan hipotesis 1 dibandingkan dengan beta 1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Sehingga statistik ujinya yang kedua ialah SB1 sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 buka kurung YI min Y topi 1 Y1 topi tutup kurung pangkat 2 per 2 kurung N min 2 kalikan sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI min X bar tutup kurung pangkat 2. Sehingga hasilnya ialah akar dari 155,09 per 6 kurang 2 dikalikan dengan 347.473,33. Sehingga hasilnya adalah 0,00011. Hingga T hitung sama dengan B1 per SB1 sama dengan 0,0095 per 0,00011. Sehingga hasilnya adalah 86,36. Iya.
buka kurung alpha per 2 buka kurung lagi N min K tutup kurung sama dengan T buka kurung 0,05 per 2 dikalikan dengan 6 kurang 1 yang menghasilkan 2,015 sehingga ditarik garis dari 0,05 dan juga penghitungan dari 6 kurang 1 yaitu 5 maka didapati 2,015. Pengambilan keputusannya karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana 86,35 lebih besar daripada 2,015, maka tolak H0 sehingga kesimpulannya ialah indeks pembangunan mahasiswa mempengaruhi jumlah guru madrasah aliyah. Ya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dr. Amalia. Analisis ragam atau ANOVA. 1. Hipotesis analisis regresi. H0 sama dengan variabel jumlah guru tidak berpengaruh nyata terhadap variabel indeks pembangunan manusia atau IPM. H1 sama dengan minimal ada satu peubah jumlah guru yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. 2. Kriteria uji analisis regresi. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. 3. Pengujian hipotesis. Perhitungan sumber keragaman untuk IPM dan jumlah guru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Untuk Y-nya, yang pertama ada 79,99, yang kedua ada 74,44, yang ketiga ada 80,01, yang keempat ada 69,96, yang kelima ada 83,85, yang keenam ada 86,65. Untuk total data ini dijumlahin dari 1 sampai 6 mendapatkan hasil 474,9 dan menghasilkan rata-rata 79,15. Untuk Y-topi 1, cara pengerjaannya Y-topi 1 sama dengan 76,684 ditambah 0,0095 buka kurung 135 tutup kurung dan mendapatkan hasil 77,9665. 76,684 itu hasil dari B0 dan untuk 0,0095 yaitu hasil dari B1. Dan untuk pengerjaan seterusnya ke bawah sama seperti yang pertama. Untuk Y-topi 1 dikurangin Y bar pangkat 2 yaitu kurung buka 77,9665 dikurang 79,15 tutup kurung pangkat 2. 77,9665 hasil dari Y1 topi dan 79,15 hasil dari rata-rata yang penjumlahan Y dan menghasilkan hasil 1,40 begitu seterusnya. Dan untuk total dari Y1 topi dikurang Y bar pangkat 2 yaitu mendapatkan hasil 31,36 ke bawah. Dan untuk Y1 dikurangin Y topi 1 pangkat 2 yang cara yang pertama yaitu 79,99 dikurang 77,9665 di pangkat 2. 79,99 itu hasil dari Y dan 77,9665 itu hasil dari Y1 topi.
Dan untuk YI dikurangin Y bar pangkat 2, kurung buka 79,99 dikurang 79,15 tutup kurung pangkat 2 menghasilkan 0,71. 79,99 itu hasil dari Y dan 79,15 itu hasil dari rata-rata penjumlahan Y. Turun ke bawah. Dan untuk total naik dikit deh. Dan untuk total Y1 dikurang Y topi 1 pangkat 2 yaitu mendapatkan hasil 155,09. Dan untuk hasil Y1 dikurang Y bar pangkat 2 itu mendapatkan hasil 186,43. Turun ke bawah. Tabel sidik ragam untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru Madrasah Aliyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Derajat bebas untuk Galat, kurung buka DB Galat, kurung tutup adalah N dikurang 2. Dengan N sama dengan 6, maka 6 dikurangin 2 sama dengan 4. Derajat bebas untuk regresi linier sederhana, kurung buka DB regresi, kurung tutup adalah 1. Nah, yang pertama, sumber keragaman ada regresi dan DB-nya ada 1, JK-nya ada 31,36. 31,36 itu hasil dari penjumlahan Y topi 1 dikurang Y topi pangkat 2. Dan untuk KT itu ambil dari hasil JK dibagi 1 dan hasilnya tetap 31,36. Untuk F hitungnya mendapatkan hasil 0,80. Yang kedua ada Galat. DB-nya kurung buka 6 dikurang 2 kurung tutup sama dengan 4. Untuk JK-nya itu 155,09. Itu hasil 155,09 itu hasil dari penjumlahan Y1 dikurang Y topi 1 pangkat 2. Dan untuk KT-nya 155,09 dibagi 4 mendapatkan hasil 38,77. Dan untuk ketiga, total DB-nya 6 dikurangin 1 sama dengan 5 dan JK-nya 186,43. 186,43 itu hasil dari penjumlahan Y1 dikurang Y topi pangkat 2. Turun. 4. Pengambilan keputusan F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG. Diperoleh nilai F hitung sebesar 0,80, kemudian bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alfa 0,05 dengan F kurung buka DBR, DBG kurung tutup sama dengan F kurung buka 1,4 kurung tutup mendapatkan 7,71. Turun ke bawah. Dan ini hasil yang mendapatkan 7,71. Kita tarik garis dari sini 4, terus sama dari atas 1 dan mendapatkan hasil 7,71. 5. Kesimpulan. Sesuai kasus di atas, F hitung lebih kecil dari F tabel sama dengan 0,80 lebih kecil dari 7,71. Maka H0 diterima jumlah guru yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Ke bawah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Safira Marwah. Selanjutnya, uji T untuk data berpasangan. Kami menggunakan skripsi tentang efektivitas bimbingan kelompok untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri Bukit Tinggi yang ditulis oleh Gita Afriani. Peneliti memberikan pretest kepada 10 peserta didik yang mengalami
tanggung jawab belajar rendah, kemudian peserta didik diberikan treatment baru, setelah itu diberikan post-test untuk melihat perubahan pada peserta didik terkait bimbingan belajar menggunakan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Untuk tabelnya, di sini ada nama peserta didik, ada 10. Peserta didik pertama dengan inisial AWP, pretestnya yaitu X1 adalah 108 dan post-testnya X2 adalah 148. D sama dengan post-test dikurang pretest, yaitu 148 dikurang 108 sama dengan 40. Begitu selanjutnya untuk peserta didik. Selanjutnya sampai peserta didik ke-10, yaitu dengan inisial YBH dengan pretestnya 107 dan post-testnya 146 dan D-nya sama dengan 146 kurang 107 menghasilkan 39. Didapatkan rata-ratanya atau lebar 28,5, ragamnya 182,5 dan simpangan bakunya 13,50. Berikut penjelasannya. Untuk rata-ratanya yaitu D bar sama dengan sigma 10 I1 kali DI tutup kurung per N. D bar sama dengan 285 per 10. D bar sama dengan 28,5. Selanjutnya ragam yaitu SD pangkat 2 sama dengan sigma 10 I sama dengan 1 tutup kurung DI dikurang D bar pangkat 2 per N dikurang 1. SD pangkat 2 sama dengan sigma 10 tutup buka kurung data peserta didik yang pertama itu 40 dikurang 28,5 pangkat 2 28,5 itu dari rata-ratanya dijumlah sampai peserta didik terakhir yaitu 39 dikurang 28,5 dikurang pangkat 2 per 10 dikurang 1. Hasilnya di SD pangkat 2 132,25 ditambah terus lagi kedua, ketiga, keempat sampai ke 10 110,25 per 9. SD pangkat 2 sama dengan 1642,5 per 9. Hasilnya 182,5. Selanjutnya simpangan baku, yaitu SD, sama dengan akar SD pangkat 2. Akar SD pangkat 2 itu 182,5, akarnya yaitu 13,50. Untuk penyelesaiannya, hipotesis 0 dibanding mu D sama dengan 0. Posisi 1 dibanding D tidak sama dengan 0. Yang kedua, uji statistik P paritas. Jika nilai alfa tidak diketahui, maka kita gunakan alfa 0,05. Derajat bebasnya N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 itu 9. Yang ketiga, kritik. Dibanding dengan T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dengan T tabel. Dengan alfa per 2 adalah derajat bebas pertama dan N dikurang 1 adalah derajat bebas kedua. Yang keempat, T hitungnya yaitu D bar dikurang D per buka kurung SD dibagi akar N tutup kurung sama dengan 28,5 dikurang 0 per 13,50
per akar 10. Sama dengan 28,5 per 13,10 akar 10 adalah 6,674. Selanjutnya, yang kelima, T tabel sama dengan 0,05 per 2,10 dikurang 1 sama dengan 1,833. Berikut T tabelnya, kita tarik garis dari 0,05 dengan 9, kita garis dapatkan hasil 1,833. Yang keenam, karena kita hitung sama dengan 0,674 lebih besar dari T tabelnya, yaitu 2,262, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perubahan kemampuan dan pemahaman mengenai efektivitas belajar kelompok untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Dan kesimpulannya, tolak H0 menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok berpengaruh untuk meningkatkan nilai belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Untuk uji nilai berpasangan, data berpasangan sudah selesai. Saya kembalikan kepada Celia. Oke, untuk presentasi kami kelompok 3 sudah selesai. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.